Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali di dalam program Awali Bersama dengan Tuhan. Pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 15 ayat 18 yang berkata bahwa tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ya, hati. Hati itu sangat misteri. Kecenderungan kita untuk mengawasi perilaku yang kita lakukan, mengawasi perkataan yang kita lakukan, sementara kita lalai untuk mengawasi hati kita. Hati kita itu sering terabaikan, hati kita sering tersingkirkan. Kita kadang susah untuk mengawasi hati kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Hati itu penuh dengan misteri. Nyatanya ada satu nabi yang bertanya mengenai hati, yaitu Yeremia, yang dituliskan di dalam Yeremia 17 ayat 9, berkata bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, siapa yang dapat mengetahui hati kita? Hati kita meresap ke dalam setiap percakapan, menentukan setiap hubungan yang kita jalani. Kehidupan kita berasal dari hati kita. Kita hidup, kita menjadi orang tua, menjadi pemimpin, kita menjalin relasi, kita berkonfrontasi, kita bereaksi, kita merespon segala sesuatu, kita memberikan instruksi, kita mengelola segala proses masalah dalam diri kita. Kita menyelesaikan setiap masalah, kita mencintai seseorang, itu semua berasal dari hati kita. Hati kita mempengaruhi intensitas komunikasi kita. Hati kita memiliki potensi untuk membesar-besarkan kepekaan, dan hati kita juga memiliki potensi untuk menjadi tidak peka. Setiap arena kehidupan itu bersinggung dengan apa yang terjadi di dalam hati kita. Semuanya dilewati jalannya menuju kepada hati kita. Ya, kita membutuhkan keberanian untuk meminta pertolongan kepada Bapa Surgawi untuk mengawasi, untuk memahami, memurnikan hati kita. Sekali lagi, Bapa Surgawi akan menanggapi kita pada waktu kita memohon pada Bapa untuk mengawasi hati kita, untuk mengoreksi hati kita, agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, milikilah keberanian itu. Mintalah kepada Bapa untuk mengoreksi hati kita. Agar apa? Agar yang keluar dari mulut kita itu menjadi lebih baik. Ingat, apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Maka dari itu, saat yang keluar dari mulut kita itu tidak baik, ingat, koreksi hati kita. Koreksi apa yang ada di dalam hati kita. Apakah hati kita sudah penuh dengan perkataan Bapa? Apakah hati kita sudah penuh dengan sukacitanya Bapa? Atau hati kita sedang kosong dan membutuhkan Bapa? Kembalilah kepada Bapa, karena Bapa menunggumu untuk mengoreksi hatimu dan kembali memenuhi hatimu dengan kasih-Nya Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk kami memiliki keberanian untuk Engkau koreksi hati kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat memiliki hati yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong koreksi hati kami. Tolong bantu bersihkan hati kami. Biar Engkau sendiri yang terus menyempurnakan hidup kami, sampai kami menjadi serupa dengan Kristus. Tolong Bapa, ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.